Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Dan bahkan menurut La Gazzetta, Osimhen tidak mempertimbangkan, tidak membaca penawaran kontrak baru yang sudah diajukan oleh Napoli. Padahal gaji yang ditawarkan sebesar 12 juta per tahun. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Serie A. Apa kabar teman-teman tifosi semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue mau update beberapa kabar menarik dari liga kesayangan kita, Liga Italia Serie A. Yang pertama, dari hasil kompetisi Eropa. Di Liga Champions, Inter dan Lazio menang tipis atas lawan-lawannya. Kemudian wakil Serie A lainnya, sang DNA Eropa, AC Milan hanya bermain 0-0 saja melawan Borussia Dortmund. Sebagai catatan, AC Milan sudah tidak pernah mencetak gol lagi di 4 pertandingan terakhir Liga Champions. Sungguh ini adalah karakter DNA Eropa ya. Lalu wakil Serie A lainnya, Napoli kalah di kandang sendiri dari raksasa Eropa Madrid 2-3. Dengan hasil ini, di grup C, Napoli ada di peringkat 2, poinnya sama dengan Braga, jarak 3 poin saja dari pimpinan klasemen Real Madrid. Lalu di grup D, Inter dan Sociedad berbagi poin yang sama, memuncaki papan klasemen. Lalu di grup E, di luar dugaan Lazio mengumpulkan poin yang sama dengan Atletico ya, bertengger di puncak klasemen. Sedangkan di grup F, AC Milan menjadi tim Serie A dengan poin paling sedikit 2 poin dari 2 laga. Aduh, DNA Eropa, DNA Eropa. Lalu lanjut di kompetisi Europa League, 2 wakil Serie A menang. Roma membantai Servette 4-0. Lukaku nggak berhenti mencetak gol teman-teman ya. Wah, luar biasa banget. Kemudian Atalanta juga menang 1-2 dari tuan rumah Sporting. Dengan hasil ini, Atalanta dan Roma sama-sama memuncaki grup masing-masing dengan poin penuh, 2 partai 2 kemenangan. Yang berbeda, Roma poinnya sama dengan Slavia Praha. Sedangkan Atalanta bertengger sendirian saja di puncak klasemen. Lalu di Conference League, teman-teman, Fiorentina ditahan seri oleh Ferencváros. Dengan hasil ini, teman-teman, menurut gua menempatkan sang finalis Conference League musim lalu ya, Fiorentina dalam posisi sulit. Mereka mengoleksi 2 poin saja di 2 laga. Di atas mereka ada Genk dan ada Faros dengan 4 poin. Oke, lanjut untuk topik berikutnya di Cerewetin Serie A hari ini. Gue akan preview Giornata 8 ya teman-teman. Yang jadwalnya gue lihat-lihatnya agak lebih maju. Sudah ada yang bertanding sejak Jumat malam, kemudian sebagian besar bahkan bermain di hari Sabtu. Karena di midweek pekan depan, di sekitar hari Rabu dan Kamis sudah ada international break. Berarti setelah Giornata 8 ini, Liga Italia dan Liga-Liga Eropa lainnya libur sejenak ya untuk international break. Di Giornata 8 ini teman-teman ada beberapa partai seru, tentu saja derby Turin nih, ada Juve melawan Torino. Kemudian ada Lazio versus Atalanta juga menurut gue seru. Lalu ada Napoli dan Fiorentina. Kalau gue lihat dari jadwal di Giornata 8 ini, menurut gue yang paling akan mendapatkan kesulitan justru Inter dan Milan. Karena mereka menghadapi tim papan tengah, papan bawah yang sama sekali tidak kelelahan. Inter dan Milan mereka menghadapi jadwal yang sangat padat, mereka kelelahan sehingga kemungkinan melakukan rotasi. Sedangkan untuk lawan-lawannya, Bologna dan Genoa, ini mereka semua dalam kondisi bugar ya, punya waktu 7 hari untuk mempersiapkan pertandingan berikutnya. Kalau kita coba bandingkan dengan jadwal-jadwal lainnya, Juve dan Torino, kedua tim tidak bermain di kompetisi Eropa, sama-sama bugar. Sedangkan untuk partai Lazio versus Atalanta dan Napoli versus Fiorentina, ini keempat tim sama-sama kelelahan, sama-sama rotasi. Jadi menurut gue lebih berimbang. Lalu yang terakhir untuk Cerewetin Serie A hari ini, gue akan bacain berita-berita terhangat. Yang pertama, La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Milan akan memperpanjang kontrak Giroud sampai dengan 2025. Menurut La Gazzetta, tahun ini Giroud adalah starter striker Milan. Akan tetapi di musim depan Milan akan berburu penyerang tengah untuk menjadi striker utama. Sedangkan untuk Giroud diplot menjadi striker backup. Lalu berita yang kedua, Tuttosport mengatakan bahwa hari ini direksi Juventus akan mengesahkan neraca keuangan, yaitu defisit 115 juta euro. Juve akan melakukan penambahan modal baru untuk menyiasati neraca yang tidak seimbang. Juventus saat ini masih punya obligasi membayar kontrak Ronaldo sampai dengan awal 2024. Lalu lanjut berita yang ketiga masih dari Juventus. Juve berisiko menghadapi Torino tanpa Vlahovic dan Chiesa. Vlahovic cedera ketika menghadapi Sassuolo pekan yang lalu, sedangkan Chiesa memang tipikal pemain yang rentan cedera. Ini menurut Tuttosport ya, bukan gua. Di sini bahkan dikatakan Chiesa lebih sering cedera dibandingkan pemain-pemain lainnya yang bertanding di kompetisi Eropa. Lalu berita yang terakhir untuk Cerewetin Serie A hari ini,
De Laurentiis, presiden dari Napoli, optimis bisa mempertahankan Osimhen di tengah kekacauan yang ada. Tetapi di sisi lain, sang striker tetap menginginkan pergi dari Napoli. Dan bahkan menurut La Gazzetta, Osimhen tidak mempertimbangkan, tidak membaca penawaran kontrak baru yang sudah diajukan oleh Napoli. Padahal gaji yang ditawarkan sebesar 12 juta per tahun. Sekian dulu untuk Cerewetin Serie A hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.